Halo Leo, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan selamat datang. Buat teman-teman yang baru, salam kenal. Semoga kalian suka di channelku ini. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Kita ketemu lagi di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang cerita singkat tentang asmaramu. Apakah ini cerita cintamu? Kalau memang ini bukan cerita cinta kalian, tinggalkan bacaan ini. Berarti ini bukan energi kalian ya. Dan kalau misalnya kalian tetap mau mendengarkan, ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya gitu ya. Dan seperti biasa, aku ingatkan kembali bahwa bacaan ini sifatnya adalah fun reading, general reading, kemudian hanya prediksi, jadi tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya ya. Dan energinya pun vice versa, karena ini cinta bisa kebolak-balik sama pasangan kalian, sama seseorang yang sedang dekat dengan kalian gitu ya. Jadi bijak-bijak kalian menyikapi setiap readingan ya teman-teman. Kita mau mulai. Apakah ini cerita cintamu Leo? Di sini aku sudah shuffle ya, kita mau lihat satu-satu dulu. Di sini ada Page of Swords. Page of Swords di sini aku melihatnya gini, sepertinya beberapa waktu yang lalu kalian lihat gambarnya ya, sesuai ya. Waktu yang lalu hubungan kalian seperti ada yang berusaha untuk merusak gitu ya. Seperti ada yang ingin memfitnah misalnya kayak gitu ya. Ada pihak ketiga yang tidak suka dengan hubungan kalian, kemesraan kalian, keromantisan kalian gitu ya, dengan cara memecah belah hubungan kalian. Atau mungkin ada seseorang, bisa jadi dari pihak keluarga juga, yang tidak setuju dengan hubungan kalian gitu ya. Jadi ada orang yang terlalu campur tangan di dalam hubungan kalian, sehingga sepertinya hubungan kalian ini menjadi tidak nyaman, sedikit goyang, sehingga timbul konflik di antara kalian ya. Aku bilangnya sih pembisik ya, pihak-pihak pembisik ini yang entah ke kamu atau pembisik-pembisik ke dia gitu ya, dia sangat berperan akan retaknya hubungan kalian ya. Mereka itu menceritakan apakah itu kejelekan kalian, keburukan kalian, atau memfitnah kalian, mengatakan sesuatu yang memang bukan yang sebenarnya, atau menceritakan tentang masa lalu kalian yang kalian sebenarnya belum ingin ceritakan kepada pasangan, kayak begitu ya. Sehingga hubungan kalian ini sedikit goyang gitu ya. Kemudian di sini ada Five of Wands. Five of Wands di sini kesalahpahaman di antara kalian menimbulkan sedikit drama ya. Timbul pertengkaran di antara kalian. Dan aku melihatnya ini pertengkarannya cukup serius, cukup berat ya kalau aku lihat ya. Kalian tuh sama-sama saling menyalahkan satu sama lain ya. Padahal sebenarnya itu bukan salah kalian ya. Ada seseorang yang memang ingin menghancurkan kalian ya. Jadi kamu merasa lelah gitu dengan kejadian ini, pertengkaran hebat ini melelahkan hatimu, melelahkan emosi, pikiran kamu gitu ya. Kamu juga lelah menghadapi para pembenci ya, menghadapi pertengkaran, perlu usaha ekstra gitu untuk mempertahankan kembali hubungan ini gitu ya. Jadi di tengah konflik ini kamu berusaha untuk tetap tenang, walaupun kamu pikirannya, hatinya itu ibaratnya carut marut gitu ya. Kamu mencoba untuk tetap berpikir logis gitu, tidak mengedepankan emosi, tidak mengedepankan ego gitu ya. Kamu tidak ingin situasi ini semakin memburuk, karena aku melihat sepertinya kamu masih ingin mempertahankan hubungan ini gitu ya Leo. Oke, kemudian di sini ada apa lagi? Di sini ada Ace of Cups. Ace of Cups di sini dengan datangnya Ace of Cups ya, sepertinya situasi mulai membaik, mulai kondusif, mulai normal seperti itu ya. Konflik, perbedaan pendapat itu mulai dapat terselesaikan gitu, sedikit demi sedikit gitu. Kalian mulai berbicara baik-baik gitu kan, kalian berdua gitu. Kalian sama-sama bisa mengendalikan emosi kalian sehingga kalian bisa berbicara dengan tenang gitu dan menyelesaikan masalah ini berdua itu dengan baik ya. Dan di sini aku melihatnya kalian saling memaafkan dan
menyadari bahwa itu bukan kesalahan dari kalian berdua gitu. Tapi kalian menyadari bahwa itu adalah faktor eksternal. Ada orang-orang yang tidak suka dengan hubungan kalian gitu ya. Jadi di sini kalian bersepakat gitu untuk memulai lagi semuanya itu dari baru lagi, menutup yang lama ini selesai sampai di sini, kita mulai lagi dari baru, dan bagaimana untuk mengantisipasi masalah tersebut, bagaimana untuk masa bodoh gitu ya, jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita terpengaruh oleh hasutan-hasutan gitu ya. Kalian bersepakat seperti itu berdua ya, kalian kembali optimis dengan hubungan kalian dan berusaha untuk membangkitkan dan menciptakan kembali hubungan yang rusak itu dengan kebahagiaan di antara kalian, keromantisan kembali, kedekatan kalian gitu. Kalian mencoba merekatkan kembali hubungan yang sempat agak retak tersebut gitu. Oke, kemudian di sini ada the star. The star di sini menjadi pertanda gitu ya, bahwa permasalahan yang muncul di kehidupan cintamu itu telah menemukan jalan yang terbaik. Kemudian cintamu juga penuh harapan ya. Aku melihatnya ya penuh dengan harapan baik, sepertinya semua berjalan kondusif, ada harapan positif, dan kalian fokus pada tujuan perjalanan cinta kalian semula gitu. Kalian semula itu misalnya memang tujuannya itu untuk jangka panjang, ya kalian kembali serius atas hubungan kalian. Apapun tantangan itu kalian akan hadapi sama-sama. Kalian semakin bisa memahami, bisa mengerti satu sama lain, dan tidak perlu khawatir pada kemungkinan yang belum terjadi, dan kalian tidak perlu khawatir lagi tentang orang-orang di sekitar kalian, dan kalian memperkuat hubungan kalian berdua gitu ya. Jadi kalian nikmati saja perjalanan cinta kalian saat ini, yang aku melihatnya sih cukup baik ya saat ini, membahagiakan kalian, dan memang ada tanda-tanda juga kalian memang bersepakat untuk komitmen yang lebih serius gitu ke depannya gitu ya. Oke, kita lihat situasi perasaanmu saat ini. Di sini ada kiss on a ring. Kiss on a ring di sini sebenarnya kamu itu banyak pilihan, banyak yang menyukai kamu ya, banyak yang bisa menggantikan posisi dia gitu. Tapi walaupun pertengkaran sempat membuatmu sakit, sempat membuatmu down gitu ya, tapi kamu tetap setia, kamu tetap mempertahankan hubungan kalian gitu. Kemudian di sini ada soulmate. Karena di sini kamu merasa sudah sejiwa gitu ya sama dia gitu kan. Jadi kamu merasa kayak sebenarnya kalian ini udah sama-sama klop, sama-sama ngerti, saling support, saling dukung, udah ngerti kalau sifatnya dia begini, karakternya begini, udah sama-sama bisa menerima kayak begitu ya. Jadi koneksi hubungan kamu itu memang sudah cukup kuat, jadi tidak mudah untuk terpisahkan. Koneksi inilah yang membuat kamu bertahan, karena kamu percaya ya, dia adalah soulmate kamu nggak bisa jauh-jauh dari dia gitu ya. Kemudian di sini ada Cupid's arrow. Di sini walaupun ada pertentangan, tantangan, masalah dalam hubungan kalian gitu ya, tapi kamu tetap mencintainya. Kamu merasa seperti ya terus saja jatuh cinta gitu, walaupun kayak awalnya kamu perasaan carut marut, tapi ya kamu tetap mencintainya dan kamu bertahan karena kamu yakin ini bisa diselesaikan dengan cinta yang kamu miliki seperti itu ya. Jadi kamu merasa terus jatuh cinta padanya setiap saat itu ya, tidak berubah gitulah, ibaratnya cinta kamu ini nggak berubah dari pertama kali kalian bertemu mungkin, atau pertama kali kalian berkomitmen. Cinta kamu itu tak sama sampai dengan saat ini walaupun ada masalah, tantangan gitu ya. Kemudian seperti apa cinta perasaan dia ya saat ini. Di sini ada forgiving and learning. Forgiving memaafkan, learning belajar. Ya. Jadi dia di sini mungkin kemarin ketika kamu berantem ada kata-kata atau apapun yang bikin dia kesel atau apa gitu ya. Jadi di sini mencoba untuk memaafkan kamu, memaafkan situasi yang memang sangat buruk. Bisa jadi
orang-orang itu adalah keluarga dia atau keluarga kamu. Jadi dia mencoba memaafkan karena dia berpikir bahwa suatu saat dia akan menjadi keluarganya, dan dia belajar dari kisah cinta ini bahwa nanti ke depannya itu akan menjadi dia lebih kuat. Kalau seandainya ada masalah, dia akan lebih mudah mengantisipasinya. Kayak begitu sih aku melihatnya ya. Dan cintanya dia kepadamu pun juga lebih besar daripada masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kalian gitu ya. Dan itu masih akan datang lagi masalah-masalah yang baru, dia yakin itu, dan ini adalah proses belajar untuk dia gitu. Kemudian di sini ada playfulness. Jadi dia pengen happy-happy setelah segala masalah yang terjadi di antara kalian ya. Dia ingin menghabiskan waktu bersama kamu, keluar sebentar, rileks gitu, melupakan semua masalah yang benar-benar menguras perasaan, pikiran gitu ya. Dan dia sangat bahagia dengan hubungan yang dia jalani dengan kamu gitu. You deserve love. You deserve love di sini. Maaf teman-teman. Dia sangat mencintai kamu memang ya. Baginya kamu adalah orang yang menyenangkan, orang yang layak untuk dicintai, layak orang yang untuk mendapatkan cintanya dia gitu ya. Jadi hidupnya pun menjadi lebih berwarna saat bersama-sama dengan kamu gitu ya. Dia merasa lebih hidup lah gitu. Dia merasa kan orang itu biasa yang mencintai biasanya orang tua gitu kan. Ketika dewasa maka dia merasa ada yang lebih memperhatikan dia lagi. Dia mendapatkan seperti cinta baru gitu ya. Karena kan orang tua tidak selalu bisa ada di sampingnya dia gitu kan. Jadi dia mendapatkan cinta, perhatian itu dari kamu gitu ya. Seseorang yang dia cintai. Oke? Kemudian kita mau lihat pesan, saran apa untuk kamu para Leo yang sebaiknya kamu lakukan ya. Di sini ada trust your intuition. Percayai intuisimu. Di sini dibilang berhenti mencari nasihat dari orang lain dan masuklah ke dalam dirimu sendiri. Kamu tahu apa yang terbaik untuk tubuh, pikiran, dan jiwamu. Duduklah sebentar, meditasi, atau berjalanlah di hutan. Dengarkan suara batinmu dalam keheningan. Ada jawaban di sana. Semua yang kamu butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Jadi semesta selalu menjaga kamu ya. Malaikat penjagamu selalu ada di sisi kamu. Dia akan memberikan jawaban-jawaban, akan memberikan petunjuk melalui kata hati kamu. Kamu hanya cukup hening, cukup mendekatkan diri kepada alam gitu ya. Melepaskan semua pikiran-pikiran buruk gitu ya. Kamu kayak merilis diri kamu, lepaskan semuanya sehingga tubuh kamu itu kosong, bersih kembali. Maka kamu akan mendengarkan menerima jawaban-jawaban dari semua yang berkecamuk di dalam pikiran kamu gitu ya. Kemudian di sini ada silent. Silent di sini relate banget ya dengan trust your intuition. Jadi kamu diminta untuk meditasi, kamu diminta untuk jalan-jalan ke hutan, dalam keheningan, seperti itu ya, berdiam, meditasi sebentar, agar hidupmu ini juga selaras ya. Kalau ada keseimbangan antara jiwa, hati, dan raga kamu, dan pikiran kamu, maka kita itu akan lebih enak menjalani hidup kita ya. Hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita akan dapat berpikir dengan jernih gitu ya. Kemudian di sini ada journey. Journey di sini perjalanan ya. Aku melihatnya journey ini bukan satu perjalanan yang akan kamu lakukan gitu ya, tapi dengan bekal ini kamu mendengarkan intuisi kamu, dengan menyelaraskan diri kamu gitu ya, itu akan menjadi bekal perjalanan kehidupan kamu ke depannya ya, perjalanan yang akan kamu tempuh atau yang harus kamu tempuh gitu ya, yang harus kamu lewati gitu ya, dan kamu akan berhasil menjalaninya sampai pada tujuan dengan selamat gitu ya, ketika kamu menselaraskan diri kamu dan kamu mengikuti kata hati kamu gitu ya, dengan tidak mengedepankan emosi kamu. Oke Leo, aku rasa ini saja yang aku punya untuk
Leo ya, semoga ini bermanfaat, kalian bisa ambil pesan baiknya, buang pesan buruknya, seperti itu ya. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Kita akan ketemu lagi di readinganku selanjutnya ya. Jangan lupa untuk bersyukur dan selalu berbagi Leo. Salam.